Kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh menghantarkan kami sampai tiba di hari yang penuh sukacita ini. Kami akan awali segala aktivitas kami dengan firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga oleh pertolongan-Mu kami mampu melihat dan mengutip setiap pesan yang akan Engkau beritakan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, pimpinlah kami dan dimuliakanlah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang tua pasti menginginkan hal-hal yang baik dapat terjadi bagi anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua yang mau agar anaknya hancur dan mendapat celaka. Demikianlah halnya yang diperbuat oleh Allah bagi kita, di mana Tuhan memanggil kita dengan sebutan sebagai anak. Sebutan sebagai anak-anak Allah adalah sebutan yang sungguh luar biasa, yang patut kita syukuri dan sekaligus patut kita jaga. Kita disebut sebagai anak Allah, tentu hal ini jelas mengingatkan karena kita adalah umat-Nya, karena kita adalah buatan Allah sendiri. Di dalam menyampaikan peringatan serta ajarannya, Dia memanggil kita untuk mau bersedia mendengarkannya. Sebab apa yang keluar dari mulut Allah adalah untuk kehidupan kita, seperti firman-Nya berkata, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 4 ayat yang ketiga. Segala peringatan dan ajaran yang keluar dari perkataan Allah adalah ditujukan dalam rangka mencegah kehidupan kita agar tidak terlepas dari segala, agar dapat terlepas dari segala jerat dan tipu daya si iblis yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan kita, seperti dikutip dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-16. Hal itu dinyatakan karena Tuhan tidak menginginkan kita jatuh di dalam keputusasaan dan kehancuran. Tuhan tidak pernah rela jika kita anak-anaknya menjadi milik si iblis. Itu sebabnya Dia mau berbicara. Itu sebabnya Dia mau berfirman. Dia mau memberikan peringatannya agar kita mau mendekat kepadanya untuk mendengarkannya. Menjadi anak Tuhan itu artinya kita mau bersedia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk hidup di bawah bimbingannya. Menjadi anak Tuhan itu artinya kita mau bersedia untuk diatur oleh Tuhan, bukan malah sebaliknya, menolak dan anggap sepele dengan segala ajaran yang terdapat di dalam firman-Nya itu. Sekalipun segala peringatan dan ajaran Tuhan di dalam kehendak firman-Nya terasa sangat sulit untuk dilakukan, ataupun mungkin bisa saja sangat menyakitkan melalui semua pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kita lalui di dalam kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk tetap tulus menerima semuanya dan tetap setia dalam menjalankannya. Itu semua adalah jalan yang dipakai oleh Tuhan, yang justru sangat bermanfaat bagi kita untuk memperlihatkan kasih-Nya seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Amsal 3 ayat yang ke-12. Setiap didikan dan peringatan dari Tuhan itu pada akhirnya pasti akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan bagi kehidupan kita yang hidup di dalam firman-Nya. Yang terpenting bagi kita adalah tetap mau dan bersedia menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Penyerahan diri itu dapat kita perlihatkan dengan yang pertama, tetap setia bergantung kepada Tuhan dan segala kehendaknya dengan segenap hati tanpa keraguan. Jangan bergantung dan hanya mengandalkan pengertian dan kemampuan diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan dan segala perkataannya adalah sumber hikmat yang dapat menyelamatkan
sehingga kita mampu mengambil keputusan dalam setiap pilihan dan persoalan tersulit sekalipun di dalam kehidupan. Dengan tetap bergantung kepada Tuhan, itu artinya kita mau mengakui kehadiran kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan serta petunjuk untuk mampu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghalangi kebahagiaan hidup kita, seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Penyerahan diri itu dapat kita perlihatkan dengan yang kedua, hidup dengan takut akan Tuhan. Di mana itu dapat kita perlihatkan dengan berani menolak segala dosa dan kejahatan yang menggoda kehidupan kita. Dan yang ketiga, mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan terus berjuang untuk semakin mirip kepada Kristus. Dan yang keempat, menerima setiap ajaran dan peringatan dari Allah serta mau bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, sungguh luar biasa firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami boleh merasakan dan menikmati kehidupan kami, terutama oleh firman-Mu yang telah menyapa dan bersabda kepada kami. Biarlah kami boleh bersuka cita ya Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu yang senantiasa selalu mau menyertai kehidupan kami dan membimbing kami dengan peringatan, nasihat dan ajaran-ajaran daripada-Mu lewat firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami senantiasa. Pimpin kami Tuhan ke dalam kehendak-Mu agar kami beroleh damai sejahtera dan bahagia. Ini doa kami ya Tuhan. Kami juga boleh memohon kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan dan berdoa memohon kepada-Mu kepada jemaat kami yang sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Dan juga bagi mereka jemaat kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati mereka dan Engkau kabulkan segala doa dan harapan mereka dan segala rencana mereka. Engkau memberikan kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Dan Engkau semakin tambahkan sukacita bagi keluarga. Ini doa kami Bapa. Sertailah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.